Fantri dan Dito. Tegang nggak sih menikah itu? Karena saya belum pernah. Rasanya gimana? Deg-degan? Ya, saya juga tegang sebenarnya ya, karena yang menikahkan itu pertanggungjawaban gitu kan ya. Nanti hidupnya bahagia enggak, lancar-lancar enggak. Kita berdoa untuk itu ya. Fantri dan Dito, ada 3 hal penting yang ingin saya ungkapkan dalam homili saya pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama berkaitan dengan menghidupi firman. Kalau dalam Wahyu 10 ayat 10 itu dikatakan bahwa ketika kita mengambil kitab itu dari malaikat dan kemudian kita mengunyahnya, itu rasanya manis. Tetapi ketika kemudian ditelan, itu pahit rasanya. Bacaan hari ini rasanya kalau didengerin manis-manis gitu kan ya. Menjadi mengasihi, bagaimana menjadi sahabat satu sama lain itu kan manis didengarkan, mungkin dihafalkan juga manis gitu kan ya. Tetapi kalau kemudian dijalankan, dihidupi mungkin terasa pahit. Mungkin bisa jadi, tanya orang tua, mereka mengalami pahit nggak? Pak Barkah, perjalanan manis terus atau pahit juga? Asin, pahit. Pak Dwi, ada manisnya, ada pahitnya? Nano-nano ya. Jadi rasanya menarik kalau kemudian kita melihat bacaan-bacaan hari ini. Bahkan dalam bacaan pertama tadi dari Rasul Yohanes, anak-anakku terkasih, marilah kita saling mengasihi, bukan dengan kata-kata belaka, melainkan dengan perbuatan nyata. Firman tidak hanya kemudian berhenti dihafalkan, berhenti kemudian dikatakan, tetapi perlu kemudian dikunyah-kunyah, dirasakan, kemudian ditelan dan kemudian menjadi bersatu dengan daging, bersatu dengan perbuatan, bersatu dengan hidup kita. Karena ini yang diharapkan kalau kita melihat meja perjamuan dalam perayaan sakramen perkawinan dan juga sakramen ekaristi ini, bahwa perjamuan itu intinya adalah kasih. Dan dikasih itulah kemudian bumbu paling besar adalah pengorbanan. Pahitnya itu kan biasanya di pengorbanan. Firman itu adalah bagian dari menghidupi kasih dan sekaligus kesediaan untuk berkorban. Tentu ada banyak pengorbanan. Orang tua kalian udah kesini berkorban loh, memberi waktu, biaya juga ya Pak. Biaya juga ya. Ada banyak pengorbanan dari kalian ketika dilahirkan hingga hari ini. Hidup itu menikah tentunya juga ketika kita mau menelan, menghidupi dan menyatukan dengan hidup dan perbuatan kita adalah kesediaan untuk mengasihi dalam pengorbanan. Dan yang kedua, kalau saya berbicara soal firman, yang pertama, firman yang dihidupi, yang kedua, cinta itu trinitas. Seringkali saya mengingatkan kepada calon-calon yang mau menikah bahwa persembahan hidup kita adalah juga persembahan tubuh kita. Persembahan tubuh kita adalah persembahan jiwa dan roh kita. Maka ada kesatuan antara jiwa, roh dan tubuh di dalam kehidupan pernikahan. Tidak mengatakan hanya saya mencintaimu karena hanya soal fisik saja. Tetapi ketika kanonik rasanya juga ada banyak hal yang lebih dalam daripada soal fisik. Masih ingat ya, yang diungkapkan waktu itu saya masih ingat loh, sambil ingat-ingat gitu ya. Ada beberapa yang masih saya ingat gitu kan ya. Bagaimana kalian memperjuangkan, yang lainnya nggak usah tahu ya nggak apa-apa ya. Rahasia kami bertiga ya berarti. Bagaimana perjuangan yang lebih dalam untuk memperjuangkan kasih itu. Tidak hanya sekedar mengasihi yang fisik, yang kelihatan. Saya itu jatuh cinta kepada kamu karena melihat rambutmu yang panjang terurai. Saya mencintai kamu, jatuh cinta padamu karena melihat kamu yang tegap dan sebagainya. Tetapi ada banyak hal kedalaman roh dan jiwa yang kemudian juga tersirat dan terungkap dari kehidupan kamu. Sehingga aku mencintaimu. Mencintai berarti keseluruhan diri, tubuh, jiwa, dan roh, bahkan keberanian untuk menyerahkan nyawa.
Mencintai Tuhan tidak hanya menjadikannya alat. Kalau kita lihat tadi dalam bacaan-bacaan juga, kalau kita mencintai Tuhan itu juga jadikan hanya alat. Kadangkala kalau pas musim politik, agama dijadikan alat politik. Kalau pas musim apa, jadikan alat gitu kan ya. Bahkan kalau kita melihat mungkin temanku tidak rajin ke gereja, cari ayat yang kemudian bisa kemudian menyindir dia dan sebagainya. Maka jangan jadikan agama atau iman hidupku itu menjadi alat. Tuhan itu menjadi segalanya. Kalau kata Tuhan itu kan dari kata tuan ditambahi H gitu ya. Yahweh, berarti di situ yang kita tuankan. Tuhan itu yang kita agungkan, yang kita tuankan. Maka kesatuan dalam Trinitas ketika kalian menikah juga antara Fantri, juga kemudian juga Dito dan Allah sendiri. Kalau kita mau menikah ada Trinitas antara badan, jiwa dan roh dalam hidup kalian, tetapi juga ada suami, istri dan Allah sendiri. Bagian dari pertanggungjawaban perjalanan Allah libatkan dalam kehidupan kalian. Yang kedua itu, yang ketiga, mau usul? Yang ketiga itu berkaitan dengan kata rumah tangga. Menikah itu membangun rumah tangga. Rumah ada tangganya, gitu kan? Rumah ada tangganya. Bahwa rumah itu ada tahap-tahapnya. Ada yang kemudian diupayakan, diatasi, diperjuangkan. Tidak semuanya kadangkala mudah. Kalau Sapardi Djoko Darmono itu dalam puisinya mengatakan, aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Memang cinta sederhana gitu ya? Enggak, kayaknya repot banget kalian. Kemarin siraman, midodareni. Repot gak sih? Mencintai itu sederhana. Dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu pada api yang menjadikannya abu. Mencintai itu sederhana, seperti ungkapan api itu dihasilkan dari kayu yang mau dibakar, yang mau mengorbankan diri untuk memberi kehangatan. Bahkan dia mau kemudian hancur lebur menjadi abu karena mau memberi kehangatan itu. Maka membangun rumah tangga itu juga lagi-lagi soal pengorbanan. Menjadi sahabat satu sama lain itu perlu pengorbanan. Rasanya Fantri dan Dito juga demikian. Tidak bisa kemudian hanya aku yang perlu diperhatikan, kamu terserah kamu gitu aja. Tetapi menjadi sahabat kan maunya kan saling mendengarkan, maunya juga saling berpendapat, maunya kemudian bisa seiring sejalan bersama. Seperti membangun tangga tadi ya, membangun tahap-tahap hidup rumah, ada tangganya. Mungkin sekarang masih tahap dasar, salah-salah nggak apa-apa gitu kan ya. Terus nanti mungkin belajar levelnya salahnya lebih gede lagi nanti gitu ya. Tapi juga bisa mengatasi, bisa mengupayakan menjadi lebih baik lagi. Maka kekuatan kalian satu sama lain itu menjadi penting dan siap untuk mengorbankan satu dengan yang lain. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Nanti kalau kelihatan sudah mulai repot hidup kalian, katakan cinta kita sederhana loh ya, nggak repot-repot loh ya, gitu ya. Kita maunya sederhana gitu aja, bisa saling berkorban satu sama lain, bisa mencintai satu sama lain, happy berdua. Kalau bisa makan sepiring berdua gitu aja, biar kita diet sama-sama diet. Kalian langsing-langsing masalahnya. Nggak repot-repot, cinta itu sederhana gitu ya. Jangan dibuat rumit. Dengan isyarat
yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Sekarang itu kan musim hujan, sehingga gampang ya, nggak usah harus nyiram tanaman. Hujan itu memberi tanda kehidupan. Kalau nggak ada hujan itu rasanya kering, ada banyak kemudian mungkin kematian, tanaman-tanaman meranggas, mungkin ada yang kemudian tidak bisa bertahan dan sebagainya. Tetapi kita melihat bagaimana cinta itu seperti awan yang pada saatnya nanti juga memberi hujan. Cinta itu keberanian untuk laki-laki mau mengorbankan diri, pada saatnya nanti memberi kesuburan, pada saatnya nanti memberikan kehidupan bagi yang lain. Kalau nanti dianugerahi anak, disyukuri, diperjuangkan, dan kemudian juga dirawat baik-baik, itu menjadi tanda kehidupan baru yang terus diupayakan. Dan tentunya perlu pengorbanan seperti yang kalian lihat dari orang tua kalian, Pak Dwi dan juga Pak Barkah. Mereka memperjuangkan kehidupan kalian, memperjuangkan kebahagiaan kalian. Maka nilai-nilai itu jadikan modal bagi kalian untuk memperjuangkan. Jadi sahabat satu sama lain, menjadi firman yang hidup dan dihidupi. Meskipun kadangkala kalau dihidupi, ditelan itu rasanya pahit, enggak apa-apa. Hidup ini tidak manis terus, tapi perlu pahit, asin, perlu hambar juga ya, perlu hambar juga gitu kan ya. Tapi kalau hambar terus, cepet-cepet di swab ya, takutnya. Dan juga kemudian bagaimana kita menghidupi trinitas hidup kita gitu kan ya, mencintai tidak hanya soal fisik, badan, tetapi juga jiwa dan roh. Dan kemudian membangun rumah tangga, bahwa rumah kalian itu banyak tangganya, ada perjuangan, ada etapenya, ada tingkat kemudahannya, ada tingkat kesulitannya. Tetapi kalau kalian bisa menjalani dan menghidupi, itu akan membahagiakan.